Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Pemulihan dari luka-luka batin tidak semudah yang kita pikirkan. Membutuhkan sebuah proses yang panjang dan tentunya ini harus mengalami sebuah progresivitas, yaitu sebuah kemajuan. Hari lepas hari harus nampak kemajuan yang diwujudkan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan adalah hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Penuh pujian syukur bagi Tuhan, serta hidup seturut dengan firman-Nya. Saudaraku, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa berkelimpahan di dalam kehidupan kita, yang bukan saja memulihkan, namun juga membawa dorongan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan apa yang kita alami. Sebagai contoh, tatkala Tuhan Yesus melintas ke daerah Samaria dan kemudian berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang sedang mengambil air, Yesus memberikan kasih karunia, pemulihan yang menyadarkan keberdosaan dari wanita itu. Yesus menyatakan damai sejahtera Allah dengan berbicara soal air kehidupan. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudaraku, air kehidupan mengubahkan hidupnya, yaitu hidup dari wanita Samaria ini. Dan ia menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kotanya. Mengikut Yesus dan mempercayai adalah awal menuju pemulihan. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat memulihkan jiwa kita. Yesus datang membawa kabar baik untuk mereka yang terluka, tertawan, tertindas. Sebab Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Di dalam relasi kedekatan dengan Tuhan, kita akan menikmati proses pemulihan itu sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia memberikan Roh Kudus agar kita dapat melihat tujuan dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk melihat bahwa diri kita sangat berharga di matanya. Dalam proses pemulihan, kita juga perlu memiliki sebuah relasi yang baik dan sehat dengan orang lain. Kita harus menghindar dari relasi yang mendatangkan toksik, atau kemudian kita memilih untuk menyendiri. Kita juga perlu belajar untuk berpikir secara sehat, baik, dan benar. Yang artinya dengan berpikir melihat kebenaran firman Tuhan, maka itu akan dapat menumbuhkan iman kita untuk semakin mengenal Kristus. Jika memang kita membutuhkan pertolongan, kita juga dapat berkonsultasi dengan konselor yang sesungguhnya akan bisa membantu kita. Sekali lagi, di dalam hal pemulihan seperti ini kita memerlukan kasih karunia Allah. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri sesuatu yang menyakitkan di masa lalu bisa muncul di dalam benak, pikiran, dan perasaan kita. Peristiwa yang menyakitkan itu kembali bisa berputar-putar ada di dalam alam pikiran kita. Saat seperti ini, kita harus menenangkan hati pikiran kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bisa diam sejenak. Kita bisa menarik nafas agar lebih rileks dan berseru kepada Tuhan. Ingatlah janji firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat
kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam doa kita bisa mengakui segala perasaan yang kita rasakan pada waktu itu. Kita bisa kemudian menambahkan dengan menaikkan syukur bahwa kasih karunia Allah adalah kekuatan bagi jiwa kita yang sudah terbukti untuk menolong kita. Dan kemudian dalam doa itu kita bisa menaikkan sebuah permohonan agar kita tidak lagi tenggelam dengan melihat masa lalu, melainkan melihat ke depan bahwa ada hal indah yang Tuhan sudah siapkan. Kita tidak dapat mengulang waktu yang menyakitkan itu, namun kita dapat menata ulang perjalanan ke depan hidup kita dengan sebuah pengharapan bahwa kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang memulihkan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan kembali. Sesungguhnya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kami boleh berkeluh kesah di hadapan-Mu. Kami boleh menaikkan rasa kecewa, kemarahan kami. Kami berterima kasih ada Roh Kudus yang kemudian boleh menghiburkan kami. Tolong ya Tuhan, di dalam proses pemulihan, saat kami terluka, kasih karunia-Mu senantiasa cukup bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Kiranya kasih karunia Allah itu kembali menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Bahwa luka-luka yang ada di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah untuk kemuliaan-Nya. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Amin.